Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, mengucapkan terima kasih karena kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya di dalam hidup kami, anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu besar Tuhan kasih-Mu itu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hari demi hari luar biasa Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih kalau pada sore malam hari ini kami boleh berkumpul, beribadah di rumah-Mu ini Tuhan, untuk kami memuji memuliakan Engkau, untuk kami senantiasa dekat-dekat dengan Engkau Tuhan, untuk kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan pada sore malam hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk Kau ajarkan firman-Mu, untuk kami Kau tabur tentang rahasia-rahasia kerajaan surga yang Kau punya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan kami boleh hidup mencerminkan kehidupan-Mu dalam setiap kami. Terima kasih Roh Kudus Engkau yang mengajar kami saat ini, memberi kami pengertian, pewahyuan, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang ditabur dalam hidup kami. Dan kita semua yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Haleluya. Shalom. Selamat datang Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Haleluya. Ya, firman yang akan saya sharingkan pada sore hari ini, firman yang beberapa waktu lalu menjadi pergumulan seseorang, teman-teman kami. Jadi dia bertanya di dalam grup, bertanya tapi ya memang tidak ada yang menjawabnya. Dan saya berpikir, Tuhan, apa jawaban dari firman-Mu ini, dari tulisan di Alkitab ini, ya. Nah, saya judul pada sore hari ini, saya beri judul bebas dari budak kemiskinan. Bebas dari budak kemiskinan. Siapa yang pada malam hari ini merasa terbelenggu oleh kemiskinan? Siapa? Aku juga nggak mau ngacung. Kalau nggak ada yang ngacung, saya juga nggak ngacung. Ya, amin ya. Kita semua sudah terlepas ya. Nah, kita buka di Amsal 22 ayat 7. Amsal 22 ayat 7. Saya bacakan. Ayatnya cuma sedikit ya, pendek. Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ya, firman ini berkata, saya ulangi, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Kita semua tahu ini lazim terjadi, ya. Di dunia ini, di sekitar kita, mungkin di lingkungan pekerjaan, mungkin di lingkungan rumah tangga, di lingkungan kampung mungkin ya. Nah, banyak hal ini lazim terjadi, biasa terjadi, ya. Orang kaya dapat menguasai orang miskin. Apa benar sih? Orang kaya dapat menguasai orang miskin. Nah, karena apa? Karena si orang miskin ini yang mau memberikan hidupnya untuk dikuasai. Ya. Sebenarnya kalau dalam konteks firman ini, orang kaya ini menguasai orang miskin dengan cara apa? Memberi hutang, menghutangi. Ya kan? Ketika kita diberi hutang, ya, nah mestinya ya udah hanya selesai sebatas hutang piutang, hutang harus dibayar. Tetapi kadang-kadang karena dia miskin, ya, dia takut nanti kalau tidak bisa membayar hutang. Akhirnya apa? Akhirnya dia mau, ya, seolah tanda seperti menjadi budak, ya, dari si orang kaya ini. Orang miskin melihat bahwa orang kaya hidupnya enak, ya, semuanya serba tercukupi, ya. Semua keinginannya bisa terwujud, ya, punya kuasa,
Banyak hal dapat diperbudak tanpa ada hambatan, tanpa ada batasan. Ya. Nah, seringkali juga di dalam kehidupan sehari-hari kita ini yang miskin ya, misalkan orang yang miskin harus ngelondoi dulu orang yang kaya, orang yang punya duit. Ya. Jadi sudah seperti Sudah seperti ada kesenjangan bahwa orang miskin itu harus hormat pada orang yang kaya. Orang yang miskin, orang yang nggak punya apa-apa, harus mau tunduk pada orang yang kaya. Ya. Nah, orang miskin ini melihat bahwa segala kebutuhan dia akan dapat tercukupi apabila ia seorang kaya. Minimal apa? Minimal hidupnya ada di lingkungan orang kaya. Jadi dia baik-baik aja, dia berusaha membaik-baiki orang kaya di sekitarnya. Ya. Maka dia mau mengikatkan dirinya. Ya. Biasanya mereka mau mengikatkan dirinya kepada orang kaya dan mau menjadi hambanya. Ya. Paling tidak orang kaya tersebut dapat mencukupi apa yang dia butuhkan. Ya. Ketika orang kaya ini makan, kok orang itu gak makan, nah diajak makan. Paling tidak seperti itu. Ada kecukupan, nggak punya baju dikasih, itu harapannya. Ya. Nah, apakah seperti itu? Ya? Apakah seperti itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, orang percaya yang sudah dimenangkan oleh Tuhan? Ya. Nah, di dalam Matius 26 ayat 11 ya dikatakan, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Artinya apa? Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Ini aja ya, sampai di sini menyatakan bahwa di sekitar kita ya, lebih banyak yang miskin daripada yang kaya. Di lingkungan di sekitar kita ini orang kaya itu mesti dihubungi orang-orang yang miskin. Ya. Kita sering lihat itu ya, suatu pemandangan yang biasa itu terjadi. Orang kaya dihubung sama orang miskin. Ada gula, ada semut. Ya kan? Orang-orang miskin berusaha mendekati bagaimana mengambil hati si orang kaya ini. Ya. Bahkan dia mau ya mengikatkan dirinya pada orang-orang kaya ini. Mau menjadi hambanya. Nah, lebih sering apalagi sampai berhutang. Kalau dia tidak bisa mengambil hatinya, dia berusaha gimana ya, mencoba untuk berhutang ya. Berhutang dan nanti bisa bayar. Tetapi kalau orang-orang yang miskin, dia mau bayar pakai apa? Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga hidupnya akhirnya terikat pada orang yang kaya ini. Nah, kabar gembiranya Bapak Ibu semua ya. Kabar gembiranya kita baca di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, ya, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Ya. Oleh karena itu Tuhan sudah menebus kita dari kemiskinan supaya oleh Dia kita menjadi kaya. Kemiskinan kita ya, di hadapan Tuhan ya, sebelum kita ditebus di hadapan Tuhan kita miskin. Ya. Jauh dibanding apa? Dibanding kekayaan. Nah, kalau Tuhan mau menggantikan kekayaannya dengan kemiskinan kita, sangat luar biasa. Artinya apa? Dia mau kita menjadi kaya. Kayanya siapa? Kayanya Dia. Amin. Kayanya Tuhan, bukan kayanya si A, bukan kayanya si B, ya, yang orang-orang kaya itu, bukan. Tapi kekayaannya, ukurannya Tuhan. Ya. Dia mau seperti itu. Artinya apa? Tidak bisa ditandai lagi dengan orang kaya apapun di dunia ini. Ya. Nah, itu harus terjadi. Itu kabar gembira yang harus kita pegang di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Nah, di dalam 2 Korintus 8 ayat 7 ya. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 7 dikatakan, 2 Korintus 8 ayat 7,
Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kalau orang kaya tadi, dia kaya punya uang. Ya, ukurannya dunia apa sih? Uang, harta, mobil, ya kan, aset. Tapi di sini dikatakan sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Ya, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, Tuhan membuat kita kaya bukan untuk menindas. Ya. Setelah kita percaya bahwa kita dirubah menjadi orang kaya seukuran dengan kayanya Tuhan, ya, itu Tuhan mau kita gunakan bukan untuk menindas. Amin. Bukan untuk menindas atau memperbudak orang yang miskin, tapi justru untuk saling menolong, ya, untuk lebih melayani orang lain dengan kasih. Ya. Nah, orang kaya memperkaya dirinya tujuannya, ya, untuk menguasai orang lain. Tetapi Tuhan menggantikan kemiskinan kita dengan kekayaan Dia, dengan tujuan apa? Kita melayani dengan kasih. Kita masuk dalam pelayanan kasih, tidak untuk menindas orang lain, tidak untuk memperbudak orang lain. Ya. Seperti cerita tentang seorang kaya, ya, ketika Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu pada orang-orang miskin. Ya, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ya, kita bandingkan dengan 2 Korintus 8 ayat 9 tadi, ya, Yesus sudah memberi contoh. Dia tanggalkan kemiskinannya. Saat itu dia juga minta kepada orang kaya ini, tanggalkan kemiskinanmu, jual, ya, dan berikan pada orang-orang miskin. Ya. Yesus sendiri sudah memberi contoh dalam hidupnya. Ya. Nah, kalau itu dilakukan oleh si orang kaya itu, dia memperoleh harta di surga. Nah, kalau memperoleh harta di surga, otomatis semua segala sesuatu yang di dunia ini juga adalah kekayaan dia juga. Amin. Ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke 2 Korintus 8 ayat 7, ya, si orang miskin apabila hidupnya percaya sudah ditebus dari kemiskinan, ya, yang terjadi apa? Ketika orang nih, ya, orang miskin atau orang pas-pasan aja lah, ya, setelah dia terima Tuhan Yesus, ya, dia ciptaan baru, dikatakan apa? Ditebus dari kemiskinannya dan menjadi kaya. Yang terjadi apa, Bapak Ibu Saudara? Apakah dia terus langsung kaya? Enggak kan? Ya tetap aja, kondisinya tetap aja, ya kan? Masih miskin, masih butuh uang, masih kesulitan untuk bayar SPP, masih kesulitan untuk makan sehari-hari. Mungkin itu terjadi, ya kan? Tidak terus serta-merta kita terima Tuhan Yesus menjadi ciptaan baru, kekayaan Tuhan ada dalam hidup kita, terus kita menjadi kaya raya. Tidak serta-merta seperti itu, ya. Nah, dia memperoleh, tapi dikatakan, ya, yang harus kita percaya dalam firman ini adalah dia memperoleh kekayaan dan segala sesuatunya. Ya. Dia memperoleh kekayaan, kita memperoleh kekayaan, saya memperoleh kekayaan dalam segala sesuatu. Ya. Yaitu apa? Dan juga kalau hari ini ada orang yang masih di dalam hutang juga. Ya. Kalau dia menjadi ciptaan baru, terima Tuhan Yesus, dia punya hutang, setelah menjadi ciptaan baru, apa terus bebas hutang? Kan enggak juga. Ya, hutangnya masih harus dibayar juga. Ya. Tidak seperti itu. Jadi apa yang dimaksud dengan kekayaan ini? Apakah kita benar-benar kaya, benar-benar menjadi kaya? Ya. Karena apa? Kita tetap harus percaya pada firman. Realitanya seperti ini. Tetapi firman menyatakan seperti ini. Kita percaya pada firman. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam, ya, tadi di dalam
2 Korintus 8 ayat 7 tadi, ya, dikatakan kamu kaya dalam segala sesuatu. Dikatakan kaya ini di mana nih? Ya. Pertama, di dalam iman. Ya. Yang kedua, di dalam perkataan. Yang ketiga, di dalam pengetahuan. Ya, dan keempat, dalam kesungguhan untuk membantu, menolong, memberi, ya. Dan dalam kasih terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini, ya. Jadi kuncinya di situ, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita setelah menjadi lahir baru, kita diberikan kekayaan. Yang pertama iman, ya, dan perkataan, ya. Di dalam Markus 11 ayat 20 sampai 22 sampai 23, ya, Markus 11 ayat 22 sampai 23. Markus 11 ayat 22 sampai 23, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, ya. Iman, percaya, sungguh-sungguh percaya, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Dengan percaya dan memperkatakan, percaya, beriman dan memperkatakan, apa yang kita perkatakan terjadi. Kalau kita saat ini masih membutuhkan segala sesuatunya, percaya bahwa itu semua akan dipenuhi oleh Tuhan. Perkatakan, Tuhan terima kasih, Kau sudah memberikan segala sesuatunya dalam hidupku. Kau sudah cukupkan kebutuhanku. Kau sudah membebaskan aku dari hutang piutang, walaupun kenyataannya belum. Tapi punya kepercayaan, ya. Perkatakan itu, dan itu akan terjadi. Dari dua ini saja, iman dan perkataan, ini sudah luar biasa kekuatannya. Amin. Ya, kita punya iman, percaya dengan apa yang kita katakan itu terjadi. Karena apa? Karena kita sudah diberikan tadi kekayaan yang dari Tuhan. Segala sesuatu yang sudah diberikan. Cara ambilnya gimana? Dengan iman dan dengan percaya. Seperti si sulung, ya, dia selama ini tidak bisa menikmati pesta pora, ya, tidak bisa menikmati di rumah bapaknya. Kenapa? Dia tidak percaya bahwa ini semua miliknya. Setelah bapaknya bilang, ini semua yang di sini milikmu, sudah tersedia semua, pergunakan itu. Ya. Nah, yang ketiga, pengetahuan. Ya. Di dalam Kolose 3:10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, setelah iman kita perkatakan, kita diberikan pengetahuan, kita diberikan hikmat, kita diberikan pewahyuan bagaimana kita keluar dari situasi ekonomi yang saat ini terjadi. Bagaimana kita keluar dari hutang, bagaimana kita bisa membayar semuanya itu. Ya. Kita diberikan pengetahuan, kita diberikan pewahyuan, kita diberikan ide-ide daripada Tuhan. Ya, amin. Jadi iman, perkataan, ya, pengetahuan, ya, sudah kita miliki, tinggal apa? Kita percaya, ya, kita semangat, ya, kita tetap damai sejahtera, kita tetap hidup di dalam kasih, kita sudah dikatakan bebas dari kemiskinan, kita sudah dikatakan bebas dari hutang, kita tidak menjadi budak lagi. Amin. Nah, kalau kita sudah merasa hidup kita ini bebas dari hutang, dari kemiskinan, kita melangkah di dalam kekayaannya Tuhan. Ya, resepnya tadi iman, perkataan dan pengetahuan. Ada lagi yaitu kesungguhan untuk membantu. Artinya apa? Bukan membantu diri sendiri. Loh, aku masih kekurangan. Aku masih butuh ini, kok aku suruh memberi. Ya.
Kok aku disuruh membantu orang lain, wong kondisiku aja masih seperti ini. Ternyata apa? Di dalam kita memberi, di dalam kita bersungguh-sungguh untuk membantu orang lain, ini juga mempunyai kekuatan yang besar. Ya. Kita buka di Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Bukan mengatakan berilah kamu akan kehilangan hartamu, berilah engkau akan kekurangan, berilah engkau akan tidak punya apa-apa lagi. Tetapi firman berkata, berilah dan kamu akan diberi. Ya. Diberinya seperti apa? Ya, dikatakan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Amin. Kita mengalami yang namanya takaran pemberian, takaran yang baik. Ya. Kalau baiknya manusia masih relatif, tapi ini baiknya Tuhan. Ya. Bahkan dipadat-padatkan, supaya apa? Penuh, benar-benar penuh kelimpahan itu dalam hidup kita. Digoncangkan dan tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Ya. Supaya benar-benar itu padat. Sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan hidup kita. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya. Ukuran kita bukan ukuran manusia. Ukuran kita ukuran Tuhan. Firman Allah ini terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, iman, perkataan, pengetahuan sudah kita miliki, memberi, ya, sungguh-sungguh membantu sesama kita. Ya. Nah, yang terakhir adalah kasih. Ya. Kasih, pelayanan kasih. Di dalam Kolose 2 ayat 2 sampai 3. Kolose 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka mempunyai segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Jadi itu semua dengan kasih, ya, maka dikatakan dari iman, harapan dan kasih yang terbesar adalah kasih. Karena kasih ini satu-satunya yang bersifat kekal. Ya. Kalau iman, pengharapan ini dibutuhkan ketika kita ada di dunia. Di surga nanti tidak butuh lagi iman dan pengharapan. Tetapi kasih masih terus. Kasih terus masih kekal. Ya. Jadi dikatakan di sini, ketika kita bersatu dalam kasih, artinya kita tidak hidup sendiri, kita tidak egois, ya. Kita bersekutu bersama, kita bersama-sama di dalam pelayanan yang saling mengasihi, saling memberi, mendukung satu sama lain. Ya, dikatakan kita mempunyai segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, ya, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Kurang apa lagi ketika kita menjadi ciptaan baru, kita sudah dibekali. Kita memang tidak otomatis menjadi kaya raya, tidak otomatis hutang kita dibayarkan, tetapi kita diberikan iman, perkataan, yaitu kuasa itu, ya, diberikan pengetahuan, ide-ide yang baru, ya, kita diberikan kemampuan untuk memberi, menolong orang lain, dan kita hidup di dalam kasih. Dan itu semua akan merubah pola hidup kita, akan merubah ekonomi kita, akan merubah status sosial kita. Hidup kita akan diperbarui. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengucap terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menebus kami anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga Engkau memberikan kekayaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau berikan kami iman, Kau berikan kami perkataan Tuhan, untuk kami merubah segala sesuatu di sekitar kami, bahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga sudah memberikan kami pengetahuan Tuhan,
Pengetahuan yang membuat kami, Tuhan, mempunyai pewahyuan, pengertian, ide-ide muncul dalam hidup kami. Sehingga setiap kami Kau mampukan untuk kami berkarya, untuk kami melakukan segala sesuatu yang bahkan itu tidak terpikirkan pada mulanya, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Kau berikan kami kemampuan untuk kami saling menolong, untuk kami saling mengasihi, untuk kami saling memberi, Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi manusia, orang-orang yang egois, tapi kami mau Tuhan, kami saling mendukung satu sama lain, Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika kasih itu ada dalam hidup kami, Tuhan, Kau bukakan semua rahasia-rahasia kerajaan surga dalam hidup kami, harta kerajaan surga dalam hidup kami, dan itu semua yang akan merubah hidup kami di dunia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajar kami dengan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus atas pewahyuan, pengertian yang sudah Kau berikan dalam hati kami, dalam pikiran kami yang akan merubah setiap akal budi kami. Terima kasih Bapa, dan kita semua yang menerima berkat firman ini berkata, Amin.